warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karman Lanani dalam YouTube KKST Provinsi Maluku Utara. Hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan salah satu generasi Sulawesi Tenggara, campuran ya Sulawesi Tenggara dan Sumatera. Ini adalah anak dari teman saya, Bapak Hasan Aidi Lahamba. Hasan Aidi ini memang luar biasa. Beliau termasuk salah satu putra Sulawesi Tenggara yang dari Modopolo yang cukup sukses di kota Ternate. Dan ini anaknya bernama Magfira Hasda Nur. Saat ini beliau sudah baru saja menyelesaikan studi S1 dan meraih predikat cum laude di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Manajemen. Tentunya saudari kita, adik kita yang luar biasa cantik ini memiliki tips, memiliki strategi sehingga bisa menyelesaikan studi tepat waktu 4 tahun ya, dan bisa meraih predikat cum laude. Ini sangat luar biasa bagi generasi Sulawesi Tenggara. Namun ibu daripada saudari Magfira Hasda ini dari Sumatera, orang Sumatera. Jadi ternyata campuran Sulawesi Tenggara, Sumatera di Bukit Tinggi itu menghasilkan generasi yang cerdas, yang saat ini meraih gelar predikat cum laude pada saat wisuda Unhail Ternate tanggal 31 Agustus 2022. Tentunya kita sangat penasaran untuk mau mendapatkan sedikit tips ataupun strategi yang dimiliki oleh adik kita ini sehingga dia bisa mendapatkan predikat cum laude. Adik Magfira yang luar biasa, mungkin Anda sedikit menceritakan proses perkuliahan dari awal semester 1 sampai semester 8 sehingga bisa mendapatkan predikat cum laude ini. Ya, silakan. Saya langsung saja. Mungkin cerita di awal saya kuliah itu mungkin ya seperti dengan mahasiswa lainnya, dimulai dengan pengenalan ya, pengenalan terhadap kampus, terhadap pada diri kita sendiri, terhadap orang tua dan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Jadi pertama kampus itu kita pasti harus mengenal apa yang ingin kita masuk, misalnya dari prodi ataupun universitas yang harus kita kenali. Jadi Universitas Hairul itu ada berbagai macam fakultas, mulai dari hukum, teknik, ada dari perikanan, kelautan, dan sebagainya. Dan saya salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Di tahun ini saya lulus alhamdulillah dengan waktu 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan ya, ternyata bukan 4 tahun ya, tetapi 3 tahun 7 bulan. Ini suatu waktu studi yang sangat cepat. Jadi bagaimana strategi Anda sehingga bisa secepat itu menyelesaikan studi S1? Iya, mungkin ada tips sedikit. Sama seperti mahasiswa biasanya, kita mengikuti pelajaran ataupun mata kuliah selama di kampus. Yang penting kita tetap fokus pada kuliah walaupun kita sering berorganisasi di mana-mana. Alhamdulillah saya pernah mendapatkan beasiswa prestasi PPA di semester 3 dan alhamdulillah juga lanjut di semester 4 saya mendaftar beasiswa Genbi atau beasiswa Generasi Baru Indonesia ya, yang dibawa wewenang dari Bank Indonesia. Alhamdulillah di tahun 2021 dan tahun 2020 saya mendapatkan 2 periode beasiswa tersebut. Ya, dan sampai sekarang walaupun kesibukan di organisasi himpunan atau himpunan mahasiswa program studi manajemen dan juga organisasi di Genbi, ada juga di organisasi luar yaitu Kristeno, saya tetap fokus pada kuliah dan sering bantu-bantu juga di fakultas Pak. Fakultas. Ya, jadi jadi kita harus buat pengenalan, pendekatan dengan dosen-dosen. Ya, selain kita belajar dan mendapatkan ilmu dari dosen, kita harus juga membuat pendekatan. Itu yang paling penting sih Pak. Iya, ternyata adik kita yang cantik ini
saat kuliah, di samping mendapatkan beasiswa berprestasi, dia juga pernah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia selama 2 periode loh. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Tentunya adik bisa memberikan motivasi kepada generasi selanjutnya untuk kuliah di perguruan tinggi itu, bagaimana supaya bisa mendapatkan beasiswa prestasi dan mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi intinya kita harus menjaga nilai. Bagaimana kita menjaga nilai itu pastinya kita harus belajar ya. Intinya belajar, jangan malas. Kuncinya jangan malas. Walaupun kita pintar tapi kita malas, itu semuanya akan gagal. Iya, jadi tentunya belajar. Sekali lagi belajar dan belajar merupakan kunci kesuksesan ya bagi mahasiswa yang berada di perguruan tinggi. Dan Bapak Ibu warga Sulawesi Tenggara dan Sumatera yang dimanapun Anda berada, hari ini generasi kita asal Sulawesi Tenggara dan asal Sumatera meraih gelar predikat cum laude saat kuliah di Universitas Hairun Ternate. Perlu saya perkenalkan sedikit, Universitas Hairun Ternate adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Maluku Utara. Saat ini sudah digemari oleh mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia. Ya, tentunya ada harapan-harapan masa depan daripada saudari Malvira Hasda Nur, sarjana ekonomi ini. Ke depan kira-kira apa harapan yang mau diraih lagi ke depan? Saya? Iya. Jadi kedepannya yang saya ingin raih, yang pertama, alhamdulillah sebelum saya lulus di hari ini, seminggu kemarin saya sudah dipanggil kerja di satu instansi pemerintah, yaitu di Bank BRI. Iya. Alhamdulillah saya akan menjalankan karir bersama BRI dan seterusnya. Jadi saya akan mengupgrade kemampuan saya ke depannya dengan terus belajar dan juga terus bermimpi. Walaupun mimpi itu belum pasti kita dapatkan. Iya, ternyata saudara-saudara, adik kita ini selain sudah selesai dengan predikat cum laude, sudah dipanggil juga oleh Bank Rakyat Indonesia untuk menjadi salah satu karyawan. Tentunya ini bukan hal yang gampang untuk didapat oleh seorang alumni ya. Ini alumni baru saja belum wisuda sudah diambil oleh lapangan pekerjaan. Tentunya ini ada mungkin pendekatan-pendekatan, apakah itu pendekatan kepada Allah sehingga bisa secepat itu mendapatkan pekerjaan. Bagaimana Anda punya pendekatannya dalam menyerahkan diri kepada Allah? Intinya kita sebagai umat muslim jangan lupa pada 5 waktu yang wajib dan terus berdoa, berjuang dan juga tekankan pada diri kita apa yang kita inginkan untuk meraihkan kesuksesan yang kita inginkan. Iya. Baik sekali, luar biasa wawancara saya dengan saudari Malvira Hasda Nur, sarjana ekonomi. Yang terakhir kami ingin mendapatkan sedikit pengalaman suka dukanya yang dialami selama kuliah itu, kira-kira seperti apa yang dialami oleh Ari? Mungkin lebih enak mana ya? Suka apa duka? Sukanya dulu. Suka, Iya. oke. Jadi sukanya itu sudah mempunyai kenalan beberapa banyak dosen, akhirnya dipermudahkan dalam segala pengurusan administrasi kampus dan berbagai lainnya. Jadi walaupun pengurusan tetap kita ikut yang umum, tapi kita juga dibantu juga oleh dosen-dosen selalu dimotivasikan terus bahwa Ira kamu harus bisa, itu menjadi suatu tekad pada diri saya dan juga pada orang tua saya. Itu yang paling saya. Oke, bagaimana pandangan Anda tentang keberadaan dosen-dosen di Unhai itu dalam berperilaku, dalam menyampaikan materi pelajaran, dalam memberikan motivasi kepada Anda terutama dan teman-temannya untuk bisa mempercepat proses perkuliahan? Ya, jadi proses perkuliahan yang kita inginkan itu kita selalu mendengar ya. Jadi walaupun dosen kita banyak memberikan tantangan, kita anggap itu adalah sebagai suatu cobaan yang diberikan. Jadi kita jalani saja, tidak perlu cemas, tidak perlu marah kepada
proses dari kita. Jadi setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Maka dari itu kita terus berjuang dan kita pasti mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, ternyata kuliah di Unhair sangat banyak sekali motivasi, ilmu yang diberikan sangat luar biasa dari dosen-dosen yang sudah bergelar profesor, bergelar doktor. Bahkan yang paling rendah di Unhair itu dosen-dosennya adalah magister. Insya Allah ke depan Unhair akan lebih baik lagi dengan pengembangan atau peningkatan kualitas para alumni. Anda setelah kuliah S1, apakah masih ingin untuk melanjutkan studi ke S2 atau tidak? Tentu saja kita ingin ya Pak. Iya, tentunya masih ingin ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, ternyata setelah kuliah S1 dan mendapat predikat cum laude, kita sangat ingin untuk melanjutkan studi ke S2. Dan kalau sudah ke S2, saya percaya Anda pasti ingin untuk melanjutkan ke S2. Insya Allah Pak, caranya amin. Iya, yang paling terakhir mungkin bagaimana Anda mengucapkan terima kasih kepada orang tua, ayah dan ibu dalam membimbing dan membina, mendoakan Anda sampai sejauh ini. Ya, buat mama, papa, dan adik-adik karena saya anak pertama, terima kasih sudah memberikan support yang luar biasa, doa yang tidak pernah putus, doa yang tidak pernah lelah untuk kepada saya yang diberikan yang terbaik buat saya walaupun ada keterbatasan yang saya jalani. Tapi keterbatasan itu saya mudahkan dalam bentuk doa dan hati yang tulus. Alhamdulillah. Ini demikian saudara-saudara warga Sulawesi Tenggara dan Sumatera dimanapun Anda berada. Demikian wawancara kami dengan adik kami yang cantik, yang luar biasa berprestasi, baru saja wisuda sudah mendapatkan pekerjaan bergengsi di Bank Rakyat Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan hasil wawancara ini, pengalaman yang dialami oleh adik ini bisa menjadi motivasi bagi generasi Maluku Utara ke depan, generasi Sulawesi Tenggara, generasi Sumatera untuk bagaimana bisa meraih prestasi, meraih kualitas, meningkatkan diri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. Demikian apa yang kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Selanjutnya mungkin bisa kita ikuti lagi bagaimana pola orang tua di dalam membina anaknya sehingga bisa mendapatkan predikat cum laude dan kuliah sangat cepat, 3 tahun 7 bulan. Itu luar biasa. Saya dulu 3 tahun 8 bulan, berselisih 1 bulan berarti. Selisih 1 bulan dengan saya 3 tahun 8 bulan, Anda 3 tahun 7 bulan, itu luar biasa. Iya. Dan nanti setelah ini kita akan wawancara bapaknya Magfira Hasda Nur Sarjana Ekonomi untuk sedikit mendapatkan bagaimana cara membina anaknya sehingga bisa mendapatkan predikat cum laude pada saat wisuda 30 Agustus 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.